Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi teknik pengelolaan nilai. Anggota kelompok kami yaitu Reka Yulita Fitri, Jevi Puspitasari, Slamet Pamuji, Arum Kusumawati, dan Kristina Mega Utami. Teknik pengelolaan nilai. Teknik pelaksanaan pengelolaan nilai. 1. Men-skor, yakni memberikan skor pada hasil penilaian yang dapat dicapai oleh responden atau peserta didik. Untuk men-skor atau memberikan angka diperlukan 3 alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman pengangkaan. 2. Mengubah skor mentah menjadi skor standar, yakni kegiatan evaluator menghitung untuk mengubah skor yang diperoleh peserta didik yang mengerjakan alat penilaian disesuaikan dengan norma yang dipakai. 3. Mengkonversikan skor standar ke dalam nilai, yakni kegiatan akhir dalam pengelolaan hasil penilaian yang berupa penguah skor ke nilai, bak berupa huruf atau angka. Hasil pengelolaan ini akan digunakan dalam kegiatan penafsiran hasil penilaian. Jika data sudah diolah dengan menggunakan aturan-aturan tertentu, langkah selanjutnya adalah menafsirkan data sehingga dapat memberikan makna. Langkah penafsiran data tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan data itu sendiri. Terdapat dua jenis penafsiran data. Satu, penafsiran kelompok, yaitu penafsiran yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik kelompok berdasarkan data hasil evaluasi. Tujuan utamanya sebagai persiapan untuk melakukan penafsiran kelompok, untuk mengetahui sifat tertentu pada suatu kelompok, dan untuk mengadakan perbandingan kelompok. 2. Penafsiran individual, yakni penafsiran hanya untuk tertuju pada individu saja. Tujuan utamanya adalah untuk melihat tingkat kesiapan peserta didik, pertumbuhan fisik, kemajuan belajar, dan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Beberapa skala penilaian. 1. Skala bebas, yakni skala yang tidak tetap. Ada kalanya skor tertinggi 20, lain kali 25, lain kali 50. Ini tergantung dari bentuk soal. Jadi angka tertinggi dari skala yang tidak digunakan tidak selalu sama. 2. Skala 1-10, yakni dalam penggunaan skala 10, aktual siswa ditransfer ke dalam 10 kelompok nilai, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Skala 1-100. Dengan menggunakan skala 1-10, maka bilangan bulat yang ada masih menunjukkan penilaian yang kasar. Untuk itulah digunakan skala 1-100, memungkinkan melakukan penilaian yang lebih halus karena terdapat 100 bilangan bulat. 4. Skala huruf, disebut juga dengan skala 5 karena nilai akhir tidak dinyatakan dengan angka atau bilangan, melainkan dengan huruf A, B, C, D, dan E. Distribusi nilai. Distribusi nilai yang dimiliki oleh siswa dalam suatu kelas didasarkan pada dua macam standar, yaitu distribusi nilai berdasarkan standar mutlak yang dengan dasar bahwa hasil belajar siswa dibandingkan sebuah standar mutlak atau dalam hal ini skor tinggi yang diharapkan, maka tingkat penguasaan siswa akan terlihat dalam berbagai bentuk kurva. Yang kedua, distribusi nilai berdasarkan standar relatif. Dalam menggunakan standar relatif atau norm referensi, kedudukan seseorang selalu dibandingkan dengan kawan-kawannya dalam kelompok tanpa menghiraukan apakah distribusi skor terletak dalam kurva juling positif atau juling negatif. Standar nilai. Nilai Nines atau Steininus, skor-skor siswa direntangkan menjadi 9 nilai, atau disebut juga standar Nines atau Steininus dengan persentase yang ditentukan. Maka semua situasi skor siswa dapat direntangkan menjadi nilai 1-9. Yang kedua, standar 6. Dalam hal ini hanya berkisar antara 4-9. Penyebaran nilai dengan standar 6 yang dimaksud adalah 10% siswa yang mendapat nilai tertinggi diberi nilai 9,20%. Di bawahnya diberi nilai
8,40%, di bawahnya diberi 7,20%, di bawahnya diberi 6,5%, di bawahnya diberi 5,5%, di bawahnya diberi 4. Dalam hal sangat khusus di mana siswa yang dianggap sangat cerdas atau sangat kurang dapat diberikan nilai 10 atau 3. Yang ketiga, standar event atau Steinel. Dengan Steinel ini, sistem penilaian membagi skala menjadi 11 golongan, yaitu angka-angka dari 0 sampai 10 yang satu sama lain berjarak sama. Tiap angka menempati interval sebesar 0,55 SD, bertitik tolak dari min sama dengan 5 yang menempati jarak antara min 3,025 SD sampai lebih dari 3,025 SD. Berikutnya yaitu standar 10. Untuk mengubah skor menjadi nilai diperlukan dahulu yang pertama min atau rata-rata skor, yang kedua deviasi standar atau simpangan baku, yang ketiga tabel konversi angka ke dalam nilai berskala 1 sampai 10. Tahapan yang dilalui dalam mengubah skor mentah menjadi nilai berskala 1 sampai 10 adalah yang pertama yaitu menyusun distribusi frekuensi dari skor mentah. Yang kedua yaitu menghitung rata-rata skor. Yang ketiga menghitung deviasi standar. Yang keempat yaitu mengubah angka mentah ke dalam nilai skala 1 sampai 10. Yang terakhir yaitu standar 5. Groenland mengemukakan penyebaran nilai dengan huruf yang digambarkan dengan kurva normal. Sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 9. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.